Bab 2330. Berubah menjadi segala hal. Di dalam rumah, dia merasakan kiri kanan atas bawah pola dewa dengan cermat, tetapi tidak merasakan pola nasib. Erikin keluar dari rumah dan datang ke hujan malam. Sekali lagi mengeluarkan pola nasib dan langsung ada reaksi. Tetapi pola nasib bergetar dengan sangat aneh. Tidak peduli bagaimana Erikin bergerak, pola nasib ini bergetar dengan ritme yang sama. Seolah dia merasakan keberadaan pola dewa di semua sisi. Tetapi bagaimana ini mungkin? Jika tempat di mana semua orang tinggal penuh dengan pola dewa, dia masih bisa memahaminya. Tetapi hal yang sama berlaku untuk pola nasib yang melayang di udara. Erikin mengerutkan dahi dan kembali ke rumah untuk sementara. Ketika sudah larut malam, hujan berhenti dan berubah menjadi salju tebal. Keluar lagi, pola nasib masih seperti itu. Menatap serpihan salju di langit, Erikin bergerak dan tiba-tiba terbang dengan memegang pola nasib. Erikin, lepaskan aku. Ketika merasakan Erikin, Nicholas Peng yang tergantung di pohon tidak bisa tidak teriak. Erikin terbang ke udara dan berhenti. Pola nasib di telapak tangannya masih bergetar. Mata Erikin perlahan memerah dan terus berpikir. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya, tetapi semuanya ditolak satu persatu. Sampai akhirnya, Erikin memiliki pemikiran yang agak absurd. Meskipun kesimpulannya sedikit menakutkan, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Jangan-jangan yang dirasakan oleh pola dewa ini bukan pola dewa tersembunyi di udara, tetapi air hujan sebelumnya dan serpihan salju saat ini. Setiap tetes hujan dan setiap kepingan salju di sini dipadatkan dengan pola dewa. Kalau begitu keberadaan macam apa tempat ini? Berdiri di udara, dia berpikir sampai fajar keesokan harinya. Erikin mendarat perlahan. Tidak peduli itu air hujan atau salju, itu akan bercampur dengan bumi ketika jatuh ke tanah, tidak akan meninggalkan apapun. Jadi tanah bersih saat ini. Erikin, apakah kamu mendengarku? Di sisi lain, Nicholas Peng masih berteriak dengan aneh. Erikin meliriknya dengan linglung. Sudah pagi, bebek liar yang sebelumnya aktif di sekitar menggerakkan tubuh mereka dan berjalan ke sini untuk bergerak, sekalian buang air besar di bawah tempat Nicholas Peng digantung. Sialan, aku akan membunuhmu setelah aku turun. Nicholas Peng melihat kotoran di bawah dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan marah. Kilatan kilat melintas di hati Erikin. Mungkin terobosan dapat diperoleh dari hewan-hewan ini yang tidak pernah diperhatikan. Nicholas Peng, apakah kamu masih ingat penampilan bebek liar yang kamu bunuh beberapa hari lalu? Nicholas Peng tertegun dan tidak mengerti maksud Erikin. Binatang seperti itu, aku hanya membunuhnya secara sembarang, mana mungkin aku mengingatnya dengan jelas. Tetapi seingatku, bebek itu memiliki ciri khas di lehernya, ada bulu berwarna putih. Kenapa? Erikin menyipitkan mata dan meraih bebek liar itu di udara. Jika diperhatikan dengan seksama, bebek liar itu memang ada bulu seperti itu yang melingkar di lehernya. Dia mengeluarkan pola nasib, ketika bertemu dengan bebek liar, benar saja pola nasib bergetar. Jantung Erikin berdegup kencang. Dia merasa semakin dekat dengan kebenaran tempat ini. Shoot! Dia tiba-tiba terbang, melayang di udara, dan kerohaniannya menyebar ke sekitar. Di antara langit dan bumi, semua benda ditutupi kerohanian Erikin. Tidak merasakan yang lain, Erikin hanya melintasi semua bebek liar di sini. Jumlahnya ada 152 ekor, dan tidak ada seekor pun lagi yang lehernya ada pola putih. Maaf. Erikin menghela napas, sebuah cahaya Reiki melintas, dan bebek liar berpola putih itu langsung hancur. Kemudian Erikin memancarkan cahaya Reiki. Dalam jarak 10 mil dari sini, semua bebek liar dikumpulkan ke rumah kayu olehnya.
Adik seperguruan Qin, ada apa? Qino Xiao dan Alena Zeng tidak tahu apa yang terjadi. Mereka bergegas keluar ketika merasakan getaran Reiki. Namun Erik Qin tidak berbicara, tetapi mengangkat tangannya untuk memasukkan hewan-hewan kecil ini ke dalam rumah jerami. Kemudian dia juga masuk ke dalam. Melihat Erik Qin masuk, tidak ada suara setelah itu. Apa yang dilakukan oleh adik seperguruan? Qino Xiao dan Alena Zeng sedikit bingung. Kultivasi semua orang tidak berlebihan jika dikatakan sebagai master abadi. Tetapi Erik Qin menyerang binatang-binatang yang tidak ada reikinya ini. Semuanya tetap sama di rumah jerami. Di depan patung formasi iblis, api abadi tampaknya tidak pernah padam. Pilar-pilar kayu yang tadinya hilang kini terpasang rapi di antara atap dan tanah. Erik Qin melambai untuk mengerahkan formasi, lalu duduk bersila di depan bebek-bebek liar ini. Mata dewanya dibuka, dan menatap hewan-hewan yang tampak sangat biasa ini. Hari berlalu dengan cepat. Menjelang fajar keesokan harinya, semuanya berubah di langit dan bumi. Cahaya Reiki muncul dari langit dan bumi. Bebek-bebek liar ini dikumpulkan oleh cahaya Reiki, dan kemudian menghilang di dalam rumah. Pada saat ini, Erik Qin bergerak. Dia terbang ke udara lagi, menunggu sampai Reiki di antara langit dan bumi menjadi tenang. Kerohaniannya menutupi seluruh tanah. Mengabaikan yang lain, Erik Qin langsung menangkap bebek liar di tanah. Ketika dia membunuh seekor bebek liar berpola putih kemarin, tersisa 152 ekor. Ketika lewat saat ini, Erik Qin juga terus menghitung jumlahnya. 153 ekor, jumlahnya bertambah, dan bebek yang bertambah itu adalah bebek berpola putih. Dalam sekejap, pikiran Erik Qin meraung. Pikirannya sebelumnya sekarang sudah dipastikan. Pola dewa dapat dikerahkan di tanah untuk bertindak sebagai formasi, juga dapat dikeluarkan seperti ilmu sihir, terbang keluar untuk melawan musuh. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pola dewa sampai puncaknya ternyata bisa berubah menjadi segala hal. Pola dewa yang ditinggalkan formasi iblis menciptakan kehidupan. Hanya satu alasan ini yang bisa menjelaskan mengapa pola nasib bergetar ketika menghadapi hujan dan salju. Karena hujan dan salju ini bukan dari langit, melainkan dari pola dewa. Mengapa roh spiritual yang mati bisa muncul kembali? Karena itu juga merupakan transformasi pola dewa. Ciptaan pola dewa secara alami tidak akan terbunuh dengan cara biasa. Semuanya adalah pola dewa. Langit dan bumi, pohon dan tumbuh-tumbuhan, serta roh-roh spiritual ini. Apakah ini kekuatan formasi iblis zaman kuno? Pupil Erik Qin mengecil, bukan karena ketakutan, tetapi karena kegembiraan dan keterkejutan. Tidak heran semuanya akan muncul kembali di sini setiap hari. Pria tua itu mengurung mereka di sini dan tidak khawatir tempat ini dihancurkan. Karena semua benda di sini adalah transformasi pola dewa. Selama tidak bisa memecahkan pola dewa, maka semuanya tidak perlu dikhawatirkan. Jika bisa melihat pola dewa dengan jelas, maka bisa menemukan cara untuk pergi. Jadi untuk apa menghancurkan tempat ini? Apakah formasi iblis ingin menggunakan cara seperti ini untuk menunjukkan kekuatan pola dewa kepada generasi muda? Kemungkinan besar iya. Kalau tidak, mengapa bisa begitu aneh dengan setengah hujan dan setengah salju di malam hari? Kalau tidak, mengapa ada banyak binatang buas yang tidak berarti di sini? Semuanya adalah petunjuk yang ditinggalkan oleh formasi iblis, tetapi apakah bisa menyadari misteri di dalamnya? Itu semua bergantung pada kultivator itu sendiri. Selain itu, jika pola dewa dapat memadatkan 4 musim dan memadatkan roh spiritual, bisakah dia juga bisa melakukan ini? Semakin dipikirkan, mata Erik Qin semakin bersinar, dan pikirannya bergerak semakin cepat. Bahkan Erik Qin sendiri tidak menyadarinya, tepat setelah dia menyadari kebenaran tempat ini.
Di dalam rumah jerami, patung formasi iblis itu sedikit bergetar di depan lampu. Di antara langit dan bumi, semua pola dewa ikut bergetar dengan pelan. Reiki di segala arah seperti melonjak, bergegas dengan ganas menuju tubuh Eric Kin. 100.000 kilometer jauhnya. Pria tua yang terbang dengan cepat tiba-tiba membuka matanya yang mabuk dan keterkejutan yang langka terlintas di wajahnya. Bersambung. Bab 2331. Pola Dewa. Tanah leluhur pola dewa telah berubah. Seseorang telah berhasil menembus segalanya dan memahami misteri tanah leluhur. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan ekspresi yang luar biasa. Siapa itu? Qino Xiao atau Alena Zeng, bukankah itu anak yang baru saja ditangkap olehku? Qino Xiao dan Alena Zeng relatif akrab satu sama lain dan pasti bukan keduanya. Mereka bahkan belum memadatkan pola nasib sempurna dan tidak mungkin mereka tiba-tiba sadar selama bertahun-tahun. Tetapi jika itu adalah Eric Kin, hanya beberapa hari dan hanya sebulan. Apakah Eric Kin sudah berhasil memahami aturan tanah leluhur? Sulit untuk membayangkannya. Tidak, dia harus kembali dan melihatnya. Hal semacam ini terlalu mengejutkan. Kamu pengemis tua, kembalikan anggur suciku. Sangat jauh di belakang lelaki tua itu, kecemerlangan abu-abu mengejar tanpa henti dan pada saat yang sama raungan marah seorang wanita tua terdengar. Keduanya merupakan ahli bela diri teratas di daratan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, mereka mengejar dan melarikan diri dari wilayah selatan ke wilayah utara. Haha, wanita tua gila, aku senang hari ini, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu, sampai jumpa besok. Orang tua itu tersenyum dan menelan seteguk pil mujarab, diikuti dengan ledakan, tubuhnya dipercepat tiba-tiba dan dia melakukan semacam teknik rahasia dan dia melepaskan diri dari kejaran wanita tua itu dalam sekejap. Ini gila, dia bersedia mengambil pil mujarab. Apa ada hal yang penting? Wanita tua itu berhenti dan melayang di udara dan mendengus. Bagaimana ini? Dia merasakan perubahan luar biasa di dunia. Baik Qino Xiao dan Alena Zeng berjalan keluar ruangan. Kemudian mereka terkejut melihat tubuh cahaya Reiki di tubuh Eric Kin yang mengalir-mengalir dan tak terhitung pecahan formasi yang kompleks dan misterius mengelilingi tubuhnya. Seluruh langit bergetar tanpa henti di bawah gangguan aura Eric Kin. Tanah di bawah kaki mereka sedikit bergetar. Tampaknya dunia menjadi tidak stabil karena Eric Kin. Bukan hanya perubahan eksternal. Saat ini, kesadaran laut Eric Kin juga sangat tidak stabil. Di laut kesadaran, pola dewa kelahiran miliknya bergetar tanpa henti, dengan gila-gilaan menyerap reiki langit dan bumi. Pola nasib itu sendiri berdetak seperti jantung dan kesucian dan kecemerlangan menjulang di dalamnya. Dan dengan setiap pemukulan, pola nasib tumbuh sedikit demi sedikit. Pola nasib tumbuh. Eric Kin segera menyadari pola dewa kelahiran, tetapi setelah dia memahami kekuatan pola dewa yang sebenarnya, dia membiarkan pola nasib berkembang lagi. Dengan kata lain, pola langit dan bumi dewalah yang merasakan perubahan Eric Kin, yang menurunkan berkah, atau hadiah. Reiki dari segala arah berkumpul dengan ganas. Reiki di sini awalnya 10 kali lebih tinggi dari dunia luar. Pada saat ini, di bawah kondensasi, kekayaan hampir berubah menjadi cairan spiritual. Eric Kin yang dikelilingi oleh Reiki yang tak ada habisnya, laut kesadaran menjadi lebih besar bahkan menghadirkan rasa yang sudah sampai ke alam dewa. Namun pada saat ini, benih pencerahan yang selama ini berpura-pura mati, menyelinap keluar lagi dan mulai menelan Reiki. Itu sebelumnya telah menyerap kekuatan satu lengan setan Gemini dan setengah kekuatan api suci Eric Kin. Seolah mengetahui ada sesuatu yang salah, hal kecil ini telah jujur untuk sementara waktu. Tapi sekarang mungkin hampir tercerna dan mulai keluar untuk menelannya lagi. Selama ini, dengan bantuan energi Reiki yang kuat,
Ukuran biji pencerahan bertambah banyak, kulit biji pecah-pecah dan ada kecenderungan akar untuk bertunas. Tidak apa-apa untuk menyerap, tetapi kamu harus menyerap setengah dari energi pencerahan yang kamu dapatkan dari Reiki dan diberikan padaku, jika tidak, aku akan membuangmu. Jiwa Erikin yang sedang duduk bersila dengan mata terpejam tiba-tiba berbicara. Dia membuat benih-benih pencerahan yang tidak jelas itu menjadi kaget. Lupakan apa yang terjadi terakhir kali. Dengan begitu banyak Reiki kali ini, kamu harus membuktikan nilaimu jika ingin makan. Dan jangan berpikir bahwa aku akan percaya kalau kamu tidak dapat memahamiku. Benih pencerahan terancam oleh bahasa dingin Erikin dan dia melompat beberapa kali ketakutan. Kemudian embusan napas misterius terus menyebar di sepanjang retakan di puncak kepalanya dan melebur menjadi laut kesadaran Erikin. Sambil menyerap sambil melepaskan. Energi pencerahan adalah aura magis yang meningkatkan kultivator untuk memahami energi langit dan bumi. Selain benih pencerahan, energi langit dan bumi sangat jarang. Semakin banyak Reiki yang ditelan oleh benih-benih pencerahan, maka semakin banyak pula energi pencerahan di laut kesadaran di Erikin. Sebuah kecemerlangan secara bertahap menyala di antara alis Erikin. Mata dewa dibuka dan dia menaruh semua pikirannya ke dalam mata dewa. Terlepas dari pola dewa yang menciptakan segala sesuatu, mengetahui itu tidak berguna, yang terpenting adalah dapat melihatnya. Selama mata dewa dapat menangkap dengan jelas keberadaan pola dewa, ia dapat meniru pola dewa, menemukan cara untuk pergi dan bahkan memahami segala sesuatu tentang prinsip pola dewa. Energi pencerahan digunakan oleh Erikin pada mata dewanya. Sebelumnya, dia menatap pola dewa selama sehari, dia hanya bisa merasakan sedikit saja jejak pola dewa. Pada saat ini, dia dalam keadaan terbaik ini dan peningkatan kekuatan mata dewanya menjadi lebih cepat. Selain itu ada bantuan energi pencerahan juga. Di udara, Erikin hanya merasa bahwa segala sesuatu bersinar di langit dan bumi dari sudut pandang mata dewa. Setiap kali berkedip, akan ada lebih banyak garis di mata, garis yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dengan cepat, langit dan bumi memiliki visi yang berbeda di mata Erikin. Di atas tanah, pola dewa tertutup rapat dan terjalin ke dalam bumi. Dia memandang ke langit, pola dewa mengambang, awan, burung dan bahkan matahari di sini juga terdiri dari pola dewa yang padat ini. Di daerah ini, bahkan setiap pohon, setiap bunga dan rumput, bukanlah bentukan alam, melainkan pola dewa yang kental. Ini benar-benar dunia pola dewa. Akhirnya, Erikin menatap Qin Xiao dan Alena Zeng. Setelah mengetahui bahwa binatang-binatang itu diubah oleh pola dewa, Erikin malah bertanya-tanya apakah kedua kakak seperguruan ini adalah kultivator sejati. Untungnya, tidak ada jejak pola dewa yang terjalin rapat pada keduanya. Namun, saat Erikin melihat ke bawah, Qin Xiao dan Alena Zeng bergidik di dalam hati. Pada saat tatapan Erikin diarahkan pada mereka, mereka sepertinya merasa bahwa mereka dilihat oleh Erikin dari dalam keluar, tanpa rahasia sedikit pun. Setelah itu, Erikin tergantung di udara, matanya sedikit tertutup dan dia memasuki keadaan tertentu dan mulai memahami segala sesuatu di sekitarnya. Adik seperguruan, apa yang dia temukan? Kenapa aku merasa tidak enak sekarang? Alena Zeng panik. Kemarin aku merasa ada yang salah dengannya, tapi dia tidak pernah mengatakannya dan kita tidak bisa menebaknya. Qin Xiao mengerutkan kening sambil berkata, "Aku tahu, kamu turunkan aku mengerti penyebab kelainan Erikin." Tak jauh dari situ, Nicholas Peng yang masih bergelantungan di pohon berteriak, "Katakan padaku, jika kamu benar, maka kami akan menurunkanmu." Qin Xiao berjalan mendekat. Itu bebek liar. Ketika Erikin melihat binatang berparuh pipih, ekspresinya tiba-tiba berubah.
Masalahnya pasti orang-orang itu, Nicholas Peng berkata dengan sumpahnya. Qino Xiao mengerutkan kening. Mereka telah tinggal di lembah ini selama beberapa dekade dan dapat melihat tanaman di sini dengan jelas. Apakah yang diucapkan Nicholas Peng ini benar atau salah? Bersambung.